Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah yang hebat, yang solih dan solihah? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali bersama saya di channel Naz 41. Kali ini kita akan belajar bersama materi fikih untuk kelas 3 semester 1. Salat bagi orang yang sakit. Salat diwajibkan kepada semua muslim yang baligh dan berakal. Yang dibolehkan untuk meninggalkan salat adalah orang yang bukan mukallaf, yaitu orang yang belum baligh dan orang yang tidak berakal. Agama Islam penuh dengan kemudahan. Semua yang diperintahkan dalam Islam disesuaikan dengan kemampuan hambanya, termasuk dalam ibadah sholat, ibadah yang paling agung dalam Islam. Terdapat banyak kemudahan dan keringanan di dalamnya. Dalam kesempatan kali ini akan dibahas mengenai kemudahan dan keringanan sholat bagi orang yang sakit. Ketentuan sholat bagi orang yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya sesuai dengan tingkat kemampuannya. Orang yang sakit tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan bagi mereka dalam mengerjakan sholat. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan kepada kita yang sedang sakit. Jika kita tidak mampu sholat sambil berdiri, maka diperbolehkan sambil duduk. Jika sambil duduk tidak mampu, maka sambil berbaring. Jika sambil berbaring tidak mampu, maka bisa sambil terlentang. Tetapi jika sambil terlentang pun sudah tidak mampu, maka sholat bisa dilakukan dengan isyarah, kedipan mata atau dengan hati. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambi." Salatlah sambil berdiri. Jika kamu tidak mampu sambil duduk, dan jika kamu tidak mampu sambil berbaring miring. Hadis riwayat Bukhari. Tata cara sholat bagi orang yang sakit. Yang pertama adalah sholat sambil duduk. Sholat dengan cara duduk dilakukan bagi orang yang tidak sanggup melakukan sholat dengan cara yang berdiri. Tata caranya, duduklah menghadap kiblat dengan posisi iftirasi atau seperti duduk tahiyat awal. Kemudian berniat sesuai sholat yang akan dikerjakan dan bertakbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. Setelah takbiratul ihram, kedua belah tangan disedekapkan di atas dada dengan posisi pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Sesudah itu membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan suratan pendek dari Al-Quran. Sesudah itu ruku, yaitu dengan duduk membungkuk sedikit ke arah depan dengan membaca tasbih ruku. Lalu dilanjutkan dengan i'tidal dengan cara duduk kembali seperti semula serta membaca tasbih i'tidal. Sesudah itu sujudlah sebagaimana sujud biasa serta bacalah tasbihnya, atau jika tidak mampu dengan membungkukkan badan lebih rendah dari badan ruku. Kemudian duduklah kembali menyempurnakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama. Sekarang bagaimana tata cara sholat sambil berbaring? Nah, sholat dengan cara yang berbaring dilakukan bagi orang yang sudah tidak mampu mengerjakan sholat sambil berdiri maupun sambil duduk. Berdiri sudah tidak mampu, duduk pun sudah tidak mampu, maka boleh melaksanakan sholat sambil berbaring. Tata caranya adalah dengan tidur miring di atas rusuk yang sebelah tidur miring di atas rusuk yang sebelah kanan
dengan membujur ke sebelah selatan. Telinga sebelah kanan tertindih oleh kepala sebelah kanan pula. Nah, seperti gambar ya. Selanjutnya wajah dan perut, dada dan kaki menghadap ke arah kiblat dengan disertai niat dan bertakbir seperti biasa. Untuk melakukan ruku dan sujud cukup dengan anggukan kepala atau dengan menggunakan kedipan pelupuk mata. Jika semua tidak dilakukan dengan anggukan kepala dan kedipan mata, maka gunakan hati selama kita masih sadar. Demikian seterusnya hingga salam selesai. Salat sambil terlentang. Salat dengan cara terlentang dilakukan jika tidak mampu lagi berbaring miring. Tata caranya, posisi badan terlentang dengan posisi kedua kaki diluruskan ke kiblat. Ya, seperti gambar ya. Kepala diganjal dengan bantal, berada di sebelah timur agar muka menghadap ke arah kiblat. Usahakan kepala diganjal agak tinggi. Kemudian berniat sholat sesuai dengan niat sholat yang akan dikerjakan. Untuk melakukan ruku dan sujud cukup dengan isyarat seperti menganggukkan kepala atau kedipan mata. Jika sudah tidak mampu maka cukup dengan isyarat hati saja selama masih sadar. Bacaan sholat dilafalkan seperti biasa. Jika sudah tidak mampu maka bisa dilafalkan di dalam hati. Demikian tata cara sholat bagi orang yang sakit. Ibadah sholat tetap harus dilaksanakan dalam keadaan apapun selama akal masih sehat atau sadar. Hikmah sholat bagi orang yang sakit. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan selalu mengerjakan sholat kita akan menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati menjadi lebih tenang. Ketenangan hati akan kita dapatkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyadari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemurahan berupa keringanan dalam beribadah kepadanya ketika kita sedang sakit. Yang keempat, mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dalam keadaan sakit akan lebih menambah rasa syukur kita terhadap nikmat kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertambah dengan senantiasa beribadah kepada Allah dalam setiap keadaan. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mencintai orang-orang yang selalu beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Demikian video singkat untuk materi pembelajaran fikih kelas 3 semester 1. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.